Dia buka, dia tutup lagi, dia hilang, dia pergi. Dia berasal dari sungai. Dari sungai. Dia suka menakut-nakuti warga dan dia suka mengganggu di sini. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Sebentar. Dia hilang. Dia pergi. Dia hilang seperti orang yang ketakutan, Vas. Sosok perempuan berbusana merah tiba-tiba saja menjadi ketakutan dan pergi meninggalkan kami di sela-sela komunikasi kami. Sebentar. Tadi dia lihat ke atas. Mungkin dia takut sama sesuatu yang ada di atas ini. Nanti dulu, Vas. Jangan naik ke atas. Takutnya ini sosok yang sangat berbahaya. Rudy merasakan adanya sosok yang berasal dari lantai atas kamar ini. Oke, teman-teman. Assalamualaikum. Sepertinya Kak Rudy sedang mencoba berkomunikasi dengan salah satu sosok di bangunan ini. Ada yang punya minyak wangi? Apa aja? Tim, minta minyak wangi. Tolong cariin. Minyak wangi yuk, tim. Tolong cariin. Entah, sosok apa yang mampu membuat Rudy meminta minyak wangi kepada seluruh tim. Assalamualaikum. Ada dua sosok seperti orang suci turun dari tangga ini. Sosok seperti orang suci. Seperti Aulia. Mereka tersenyum ke arah saya. Mereka pakai jubah putih, jubah panjang putih. Ada dua-duanya pakai jubah putih. Yang satu pakai sorban putih, dan yang satu lagi pakai sorban warna hijau. Dan mereka ini, yang satu memegang tongkat, dan yang satu lagi ada tasbih di tangannya, dan juga kitab suci. Apakah kedua sosok ini mempunyai aura yang positif, Kak Rudy? Yang saya rasa memang cenderung positif. Dan beliau-beliau ini seperti sosok yang menjaga tempat ini. Saya paham sekarang. Jadi si perempuan berbaju merah itu takut dengan kedatangan mereka. Jadi para makhluk asal dari luar yang berusaha ingin menguasai tempat ini, mereka datang ke sini, kemudian menjauh, pergi, dan kemudian datang lagi, pergi lagi. Mereka nggak berhasil menguasai tempat ini karena mereka berdua ini. Berarti banyaknya makhluk yang mencoba datang ke sini tapi akhirnya pergi, itu dikarenakan kedua sosok ini, Kak Rudy. Betul. Jadi beliau-beliau inilah yang menjaga tempat ini. Beliau-beliau ini berasalnya dari mana, Kak Rudy? Ada sebuah tempat yang sakral, mengandung karomah
Adanya kedua sosok Aulia ini ternyata berasal dari salah satu tempat yang mengandung banyak karomah di dekat villa. Pas nih, pas deretan ini aja nih, pas atasnya itu. Ada 2 makom itu. Nama beliau Syekh Abdul Rahman, yang satu lagi nggak kenal itu, nggak tahu namanya. Pakai gambis putih, sorbannya hijau. Tapi, Fas, ada satu makhluk yang ngeyel, yang punya pendirian keras. Dia mau menguasai tempat ini. Kalau dari sifatnya yang bersikeras ingin menguasai tempat ini, berarti sosok ini bukan sosok lemah. Dia pasti kuat. Sebentar, saya mau tahu di mana dia. Saya mau mencari tahu dulu. Dengan adanya sosok Aulia ini yang ternyata membuat makhluk astral di tempat ini tidak bisa menetap, namun Rudi merasakan adanya sosok yang tetap ingin menguasai tempat ini. Dia tinggal di dekat rumpun bambu. Kamu ingat nggak pertama kali kita masuk? Itu kalau nggak salah di sebelah kanan kita ada tempat yang kayak semacam rimbunan bambu ya. Oh iya, aku sadar di sebelah kanan kita itu banyak pohon bambu, betul. Itu asalnya dari sana, si sosok itu, atau tinggal di sana sosok itu? Mungkin dia tinggal di sana. Ayo kita ke sana. Nah, pelan-pelan Kak Rudi. Rudi mengajak saya untuk mendatangi sosok yang cukup kuat dan tetap ingin menguasai tempat tersebut. Di dekat sini. Di dekat sini. Lewat situ mungkin Kak Rudi. Sekitar sini. Oke teman-teman, Kak Rudi sedang mencoba untuk menemukan lokasi tepatnya itu di mana. Ada sosok datang. Semakin dekat. Dia besar sekali, Pas. Dia laki-laki. Dan kemudian rambutnya panjang segini, acak-acakan. Dia tangannya kekar, kakinya kekar. Dia pakai celana pendek, warna hijau kehitaman. Dan ada bulu lebat di tangannya. Hidungnya mengendus-ngendus. Siapa kamu? Dia berasal dari sungai. Dari sungai. Dia suka menakut-nakuti warga dan dia suka mengganggu di sini. Kayak bambu, kayak pohon tumbang gitu, jatuh, kayak tadi lah, kayak apa batu, kayak urug lah gitu. Sering terjadi, sering dengar gitu. Dia suka daging. Sebentar, sosok ini tuh menyukai daging. Apakah daging mentah? Daging merah. Daging merah yang mentah. Daging merah itu seperti daging sapi, daging kerbau. Iya, karena aku juga sempat dengar Kak Rudi dari warga sekitar itu bilang kalau pada malam hari ada warga yang melintas dan membawa daging. Itu entah dagingnya hilang atau aku nggak tahu juga apa yang terjadi. Apakah jangan-jangan sosok ini yang sama dibicarakan oleh warga sekitar? Jadi kamu ya yang terkenal itu. Iya, dia. Ini saya mau melakukan sesuatu, saya mau menguji bagaimana dia tertarik pada daging ini.
Kalau nggak keberatan, boleh nggak saya minta tim cariin saya daging merah? Oke, tim minta daging, tolong cariin tim. Tapi Kak Rudi untuk sosok itu sendiri sekarang lagi ngapain? Dia di belakang kita, jaraknya 4 meter dari tempat kita berdiri, hidungnya mengendus-ngendus. Dia mengendus-ngendus, kayaknya dia benar-benar kepingin daging. Saya minta night vision boleh? Tim minta night vision tim. Adanya mitos yang selama ini beredar di area villa mengenai adanya orang yang kehilangan daging mentah ketika melintas membuat kami penasaran untuk menguji mitos Yang tersebut. barusan kami temukan, dan Kak Rudi sudah membawa daging seperti mitos yang saya dengar dari warga, bahwasanya memang sosok ini itu menyukai daging mentah. Dia datang ke sini, dia menabrak badan saya, dan ketika dia menabrak badan saya itu rasanya kayak yang mual. Fas, kamu tahu dia ada di depan kita persis. Dia sedang menghirup daging yang kita bawa, yang kita taruh. Kamu sudah melakukan apa aja sih sama orang-orang? Dia bilang setiap ada orang yang bawa daging yang melintas di sekitar sini, dia berusaha merebut daging itu. Ada yang ditahan kakinya, ada yang tiba-tiba dagingnya itu hilang. Ada juga yang tiba-tiba seperti melihat sesuatu, dan kemudian ada juga yang seperti telinganya dibisikin minta daging yang dibawa. Kamu asalnya dari mana? Sungai? Oh, ada sungai, Fas. Tapi saya nggak tahu di mana sungai itu. Dia sekarang sedang menghirup sari-sari yang ada di daging. Mungkin boleh ditanya juga Kak Rudi, kenapa dia bisa ada di tempat ini? Dia ingin menguasai villa ini, tapi dia dihalang sama 2 sosok Aulia yang tadi kita temuin. Dia berusaha keras ingin menguasai sepenuhnya tempat itu, tapi nggak bisa, Fas. Sampai saat ini dia belum bisa. Dan dia bilang ada perkampungan jin di sungai. Perkampungan jin? Itu maksudnya apa Kak Rudi? Ada sungai dan di sana banyak jin-jin berkumpul. Ya memang itu tempat tinggalnya. Oh, saya ingat tadi waktu kita ke dalam villa ada batu-batu sungai, dan batu-batu itu yang merupakan penarik jin dari sungai. Mungkin sungai itu. Boleh nyalahin lampu Kak Rudi sekarang? Ya, tim minta lampu. Baunya hilang. Bau amis dari daging ini hilang. Oh iya. Ini karena bener? saripatinya, aroma-aromanya itu sudah dihirup sama dia. Bawa daging di atas jam 9, kadang kita bawa ke rumah, bau amisnya tuh hilang. Jadi kayak yang diambil sari-sarinya gitu, bau-baunya gitu.
Itulah yang menyebabkan ya daging kayak terasa hambar. Oh, berarti memang benar ya, seperti kata warga sekitar bahwa setiap orang yang melintasi bangunan ini dan membawa daging, itu aromanya akan hilang. Berarti memang karena sarinya itu diambil atau dimakan oleh sosok itu. Iya. Oke. Terus Kak Rudi sempat mention kalau sosok ini itu berasal dari sungai, Kak Rudi. Kamu kan sudah saya beri daging. Tadi kamu bilang dari sungai. Di mana sungai itu? Oh, apakah sungai yang dimaksud itu sungai yang kita dengar sekarang, Kak Rudi? Seperti ada aliran sungai. Kayaknya betul sungai itu. Sungai itu yang dimaksud. Tim, boleh disimpan lagi dagingnya? Oke, terima kasih informasinya. Saya mau ke tempat yang tadi kamu sebutkan dulu ya. Fas, saya mau ke sungai itu, saya mau melihat langsung sungainya. Kami pun mendatangi sungai untuk membuktikan seluruh makhluk negatif yang ada di villa tersebut memang berasal dari sungai. Iya, sungai ini. Pelan-pelan, Kak Rudi. Batu-batu ini tempat tinggal para makhluk halus di sekitar sini. Batu-batu ini. Terus Kak Rudi, ini kan tempat asal dari sosok hitam yang tadi kita temui. Banyak sosok yang dari sini datang ke villa itu. Kemudian mereka ingin menguasai villa itu, tapi mereka nggak mampu karena ada sosok aulia, 2 orang aulia yang tadi kita temui. Mereka ini nggak bisa berbuat jahat di sana. Dan air ini mengalir dari arah sana, Iya. dari gunung. Seperti yang kita tahu, gunung adalah salah satu tempat tinggal makhluk halus. Betul. Dan sekarang Kak Rudi, berarti banyak sosok di sekeliling kita. Betul. Inilah yang disebut sama si besar itu. Ini adalah kampung dia, kampung jin. Sekarang saya paham. Sebenarnya villa itu bukan terbengkalai karena perbuatan makhluk halus. Ini karena ada urusan internal di dalam keluarga mereka, dalam keluarga pemilik. Itulah yang menjadi penyebab terbengkalai. Yang jelas bukan karena makhluk astral, karena beliau-beliau itu yang menjaga tempat itu. Betul. Oke. Terus untuk sekarang sosok yang tadi sempat kita temui yang suka dengan daging mentah itu ada di sini. Dia berpindah-pindah dari sini ke tempat bambu yang tadi kita temui dia, dan kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sana. Hanya sampai situ dia bisa datang, nggak bisa dia masuk ke dalam villa. Oke, berarti memang mayoritas sosok yang ada di villa itu berasal dari sungai ini, Kak Rudi. Betul, mayoritas mereka berasal dari sini dan mereka ingin menguasai tempat itu. Tapi lagi-lagi tidak bisa karena ada 2 sosok bisa dibilang aulia ya di sana yang menjaga villa itu, dan berarti memang alasan dari villa itu tuh menjadi kosong atau tidak dihuni bukan karena sosok-sosok yang ada di villa itu, Kak Rudi. Gak ada hubungannya, karena mereka datang ke villa itu ketika villa itu memang sudah kosong. Oke, aku udah ngerti sekarang. Oke, Kak Rudi, aku udah dapat kesimpulannya. Aku juga udah ngerti
bahwasanya memang ada gangguan di villa itu, tapi bukan itu yang menjadi penyebab villa itu tidak ditinggali atau kosong. Melainkan banyaknya sosok di villa itu berdatangan setelah villa itu memang sudah kosong. Iya. Dan satu fakta lagi yang aku tahu, bahwasanya banyaknya sosok di villa itu berasal dari sungai ini ya, Kak Rudi. Mayoritas iya. Bahkan sampai sosok yang terakhir kita temui pun berasalnya dari sini. Iya. Dan villa itu jadi kosong terbengkalai itu karena ada urusan keluarga, urusan internal dari si pemilik villa. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan sosok-sosok yang kita temui tadi. Betul. Dan juga aku tambahin satu lagi, aku juga baru tahu bahwasanya di villa tersebut ada 2 sosok aulia yang menjaga, bisa dibilang, wilayah sini ya, Kak Rudi ya. Tuntas sudah penelusuran kami malam ini. Tak dapat dipungkiri lagi adanya sebuah tempat kosong mampu mengundang makhluk astral meskipun tempat itu berdampingan dengan sebuah tempat yang memiliki energi positif yang sangat tinggi. Adanya makhluk astral juga sering menjadi gangguan bagi kita yang masih hidup. Akan tetapi, sebagai manusia kita harus tetap saling menghormati keberadaan mereka.